kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan bekerjasama dengan Forum Menteng mempersembahkan Pekan Seni Media 2017. Ajang seni bergengsi ini meliputi pameran Pekan Seni Media yang akan menampilkan seniman-seniman yang bekerja dengan menggunakan medium teknologi media dalam praktek keseniannya. Kegiatan yang dikuratori oleh Hafiz Rancajale berlangsung pada tanggal 9 hingga 14 Juli 2017 di Bandar Seni Raja Ali Haji, Pekanbaru Riau. Tak hanya pameran seni saja yang akan digelar, tetapi juga akan ada simposium nasional, lokakarya, tur edukasi, sosialisasi, serta pembangunan dan pengembangan platform database seni media Indonesia juga akan digelar. Ajang seni tahunan ini terdapat 30 seniman berbakat dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, dan Bali yang akan ikut berpartisipasi. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap muncul inisiatif-inisiatif baru dalam membangun seni di berbagai daerah di Indonesia. Dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung kegiatan-kegiatan sejenis dengan harapan bahwa kerjasama dalam pengembangan berbagai aspek kebudayaan kontemporer, khususnya seni media, dapat tumbuh berkembang di masa mendatang. Selamat malam pemirsa, kembali Anda menyaksikan Opini Publik dan kali ini bersama saya Kamarati kita akan membahas mengenai arus balik dimensi teknologi dalam seni. Tadi di tayangan dijelaskan bahwa memang dalam perkembangan seni saat ini ternyata memang banyak seniman yang menggunakan media teknologi untuk menyalurkan seninya. Dan seperti apa, kita langsung saja berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama Bapak Restu Gunawan, beliau selaku Direktur Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sehat ya Bapak ya? Sehat, Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Bapak Krisnamurti, beliau selaku Maestro Seni Media. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Berbicara mengenai seni media, mungkin banyak masyarakat juga yang masih kurang mengerti gambaran dari seni media. Sebenarnya apa sih yang dimaksud seni media Pak Restu? Ya, sebenarnya seni media menurut saya seni masa depan. Seni masa depan ya? Karena seni ini bersinggungan dekat sekali dengan teknologi, kira-kira kan seperti itu. Nah, artinya pemerintah menurut saya perlu hadir di situ untuk bagaimana masyarakat yang sudah tumbuh minatnya terhadap seni media ini, bagaimana pemerintah bisa mendorong teman-teman generasi muda ini terutama untuk berkarya lewat ini gitu. Jadi bagaimana seni dengan media dipadukan, nanti mungkin Pak Krisna akan menjelaskan secara detail bagaimana seni media ini, tetapi bahwa kehadiran seni media ini menurut kita agak relatif baru di Indonesia, tetapi tumbuhnya sudah mulai bergeliat di daerah-daerah gitu. Nah, ini perlu kita sambut bersama-sama gitu. Jadi dikatakan Pak Restu kan memang sebenarnya seni media ini baru tumbuh begitu ya di Indonesia, tetapi sudah terlihat banyak geliat di daerah-daerah. Kenapa akhirnya kementerian sendiri mau membantu atau mendorong dari seni media? Ya karena begini ya, karena teknologi ini kan sekarang kita sudah menjadi bagian dari budaya teknologi kalau istilah. Berarti memang anak kecil saja sudah mengerti teknologi begitu ya. Betul. Jadi bagaimana media itu bisa digunakan untuk selain kegiatan yang lain, tetapi juga bisa untuk menghasilkan sebuah karya seni yang bagus gitu kan. Nah ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita sudah bersinggungan dekat sekali dengan seni media ini gitu kan. Tapi kita tidak menyadari. Nah ini perlu kita buat ruang-ruang untuk ekspresi kawan-kawan muda ini untuk terus membuat karya-karyanya dengan memadukan antara art dan teknologi ini gitu ya. Sebelum masuk kepada Pekan Seni Media, kembali ke Pak Krisna. Ini kalau berbicara mengenai seni media, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Restu sebenarnya gambaran sedikit seni media. Kalau dari sisi Anda memang sudah terjun lama di seni media, seperti apa sih Pak? Iya, kebetulan ya saya sendiri satu generasi yang mengalami perubahan media ya. Saya kebetulan mungkin generasi pertama yang membuat seni media, tetapi pada saat sama saya mengalami contoh begitu. Pada masa itu tahun 60-an yang disebutkan atau mungkin ya itu wayang yang disebutkan media. Jadi karena saya kenapa wayang, karena di sana ada shadow, ada bayang yang sebetulnya menjadi dasar dari
seni media itu sendiri, karena kita tahu namanya wayang kulit gitu. Itu juga sebetulnya shadow seperti itu. Nah, dan waktu setelah itu muncul tahun 60-an, 62 ada televisi melalui TVRI. Dan itu berkembang terus. Kemudian ada teknologi video, ada internet, ada CCTV dan seterusnya, itu berkembang terus. Dan itu budaya media sendiri belum dipahami secara lebih rinci gitu, lebih teoritis, yang ada adalah mereka menggunakan berbagai teknologi itu, teknologi video, teknologi internet, teknologi CCTV dan seterusnya yang merupakan teknologi media seperti itu. Tetapi mereka cenderung memakai teknologi itu sebagai sesuatu yang fungsional. Yang kedua adalah, ini yang repotnya, mereka itu memakai teknologi yang saya sebutkan tadi sebagai sebuah hiburan, ya, entertaining. Dan yang lebih repot lagi, teknologi itu sebagai suatu lifestyle. Yeah. Nah ini pas banget ya apa yang menjadi kantor Pak Restu di sana, atau mungkin ini Indonesia termasuk yang paling ke depan gitu kalau di bidang mengenai seni media di sini, karena di banyak negara di kawasan kita di Asia Tenggara atau mungkin di Asia secara umum, itu kesadaran bahkan institusionalisasi secara governmental itu justru Indonesia itu paling duluan gitu. Jadi di masyarakat itu ada orang membuat seni berbasis teknologi yang saya sebut tadi, sementara di pemerintah juga mempunyai kesadaran itu, dan itu bagaimana itu tidak hanya teknologi media itu hanya sebagai sebuah hiburan, bukan hanya sebagai gaya hidup, bukan sebagai suatu fungsi, tapi bagaimana itu bisa ditekankan perspektif sifatnya budaya, begitu. Nah ini yang sebetulnya menarik di situ, di Indonesia itu. Nah, karena saya itu banyak juga mendatangi beberapa negara seperti di Myanmar, di Kamboja, di Malaysia, di Singapura, dan banyak negara di Asia Tenggara ini, atau bahkan di Bangladesh saya juga Indonesia itu jauh sekali. Adakah tidak perbedaan antara seni media di Indonesia dengan negara-negara lainnya? Nah, justru itu. Justru mereka juga menggunakan teknologi media. Di sana ada televisi, di sini ada televisi. Di sana menggunakan internet, kita bisa dengan internet. Di sana menggunakan Facebook dan seterusnya. Kita juga menggunakan, tetapi itu kan sebetulnya budaya mainstream gitu. Budaya yang arus besarnya. Dan itu semua orang juga sudah tahu. Tetapi menggunakan teknologi yang sama untuk ekspresi budaya, pemahaman budaya yang kultural, ya, ini sebetulnya Indonesia itu paling duluan. Paling duluan ya? Paling duluan. Tapi perkembangannya apakah juga cukup cepat? Sangat. Cepat. Karena anak-anak muda itu begitu banyaknya di sini, anak generasi muda. Kemudian banyak festival-festival, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di Surabaya, juga di Sumatera, dan di Sulawesi juga banyak. Itu menandakan bahwa di tingkat akar rumput di dalam umum itu sebetulnya bukan hanya disuruh dari atas atau dari Jakarta, tetapi mereka juga mempunyai satu inisiatif dan itu sampai menyebar ke daerah. Sehingga kalau kita pikir bahwa yang mainstream mengatakan bahwa media, apakah televisi, internet, kemudian video dan seterusnya itu hanya sebagai konsumsi, semua datang dari Jakarta seperti itu, sebetulnya sekarang ini oleh teman-teman muda itu sekarang mereka itu punya kesadaran bahwa media yang sama, media teknologi yang sama, mereka bisa menggunakannya untuk secara individual, secara personal, untuk ekspresi budaya. Oke. Dan itu menurut saya itu kehebatan Indonesia. Saya tidak ngomong berlebihan karena saya sudah datang ke banyak negara, termasuk kemana saya di Thailand, saya sudah pergi ke sana, di Kamboja, kemudian di banyak negara. Kalau ngomong mengenai Korea dan sebagainya, semua udah tahu. Atau mungkin di negara Amerika, di Eropa, saya pernah atau sering datang kepada festival atau meneliti beberapa tempat di kawasan-kawasan yang di luar Asia. Mereka mempunyai kesadaran membuat itu sebagai seni atau kebudayaan budaya yang sifatnya budaya media. Itu barangkali normal, tetapi ketika ini muncul juga di akar rumput di kawasan Asia, khususnya di Indonesia itu paling hebat begitu. Saya itu berbesar hati
berprestasi. Jadi di Indonesia memang perkembangannya memang sudah cukup cepat begitu ya untuk seni media. Dan salah satu menjadi wadahnya adalah Pekan Seni Media. Nanti seperti apa kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami, kita akan segera kembali usai yang satu ini.